Sepertinya suamiku Sang CEO sedang patah hati. Belakangan ini dia menatap ponselnya sambil mendesah setiap hari. Kasihan sekali. Aku yang baik hati ini akan menghiburnya. Tapi ternyata dia sedang memegang ponselku. Jiang Sheng. Mau lari kemana? Apa kau melakukan sesuatu yang mencurigakan? Aku memang sudah melakukan banyak hal yang mencurigakan. Hanya saja, aku tidak tahu mana yang sedang kamu bicarakan. Sudah 2 tahun menikah. Aku tidak pernah menyangka kamu suka menonton hal seperti ini. Selamat datang Kak Xing Xing di ruang siaran, langsung azan kami. Terakhir kali, Kak Xing Xing bilang butuh berondong lucu dengan perut six-pack. Maka, demi hal itu kami sudah berlatih sangat lama. Terima kasih atas cinta dari Kak Xiang Xing. Menurutku, kamu hanya ingin bercerai. Tidak, aku tidak mau. Suamiku, berondong-berondong ini hanyalah hobiku. Hanya kamulah satu-satunya cintaku. Tidak, aku tidak mau. Apanya yang tidak mau? Yang aku mau justru perceraian. Kalau tidak, sandiwara yang aku mainkan malam ini akan sia-sia. 2 tahun lalu, ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil. Nenek merebut semua uang santunannya. Dia membelikan rumah untuk paman, membantu sepupu laki-laki menikahi istri. Tapi dia tidak mau memberiku uang sekolah sekalipun. Demi menyelesaikan kuliah, aku melakukan pekerjaan apapun. Lily adalah tuan muda dari keluarga konglomerat. Awalnya, hubungan kami sangat jauh dan tidak ada sangkut pautnya. Tak disangka, pada hari kelulusan kuliah, saat aku mengantar pesanan makanan terakhir, aku kebetulan melihat Lily dan cinta pertamanya sedang bertengkar untuk putus. Kabarnya, Licia adalah anak angkat keluarga Lee. Mereka berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Tapi setelah lulus, Licia ingin pergi ke luar negeri untuk studi lanjut, meninggalkannya. Karena marah, Lily memanfaatkan aku yang sedang lewat. Dan aku secara tidak sengaja malah menemukan pekerjaan yang paling menghasilkan uang. Kuberi 2 juta yuan, menikahlah denganku. Kamu bilang berapa? Ditambah 10.000 lagi. Siung ah. Aku akan mengirimkan nomor rekeningku padamu. Setelah menikah, Lily sama sekali tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Selain memberiku uang bulanan tepat waktu, 100.000 yuan. Dia tidak pernah mempedulikanku di waktu lain. Dan aku, Jiang Sang, si alat manusia, hanya bisa tinggal dengan bosan di villa mewah ini. Membosankan sambil menghitung saldo kartu bank, yang uangnya semakin banyak. Tapi, aku tahu, begitu Licia kembali, aku akan segera dipecat. Jadi saat aku diam-diam mengumpulkan lebih dari 8 juta yuan, uang pensiun, aku memutuskan untuk pensiun dini dan menjalani hidup yang benar-benar milikku. Hidup santai, tanpa beban. Dan momen itu akhirnya tiba. Siapa suruh kamu mengulur waktu begitu lama dan tidak menyebutkan perceraian? Maka, aku hanya bisa menonton pembawa acara pria yang seksi untuk memicu alur perceraian. Kita, apa benar-benar harus sampai ke tahap ini? Ya, 8 juta yuan, kebebasan, rebahan, aku datang. Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka aku hanya bisa menahan sakit untuk menceraikanmu. Lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian pranikah. Baca. Selama masa pernikahan, hanya pihak pertama, Tuan Li, yang berhak mengakhiri pernikahan secara sepihak. Jika pihak kedua, Nona Jiang Sheng, yang mengajukan cerai, pernikahan berakhir karena kesalahan pihak kedua, harus keluar tanpa membawa apapun dan mengembalikan. Keluar tanpa membawa apapun? Ada apa? Tidak jadi tanda tangan. Waktu itu, aku hanya peduli pada gaji bulanan 100.000. Aku menandatangani perjanjian itu tanpa membacanya sama sekali. Siapa sangka ada batasan seperti ini. Gak boleh. Aku benar-benar gak boleh keluar tanpa membawa apapun. Suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Tadi itu, aku cuma bercanda denganmu. Lagi pula, aku adalah orang yang paling mencintai suamiku. Sebenarnya, siapa yang mau cerai? Yang pasti, bukan aku.
Suamiku, ini hadiah dariku untukmu. Mari kita berbaikan, ya? Rekan, Jang Sang, aku ingin mengajakmu menonton film. Pagi hari, aku ada les privat. Siang hari, menyebar selebaran. Malam hari, harus ke restoran untuk membereskan piring. Rekan, jika kamu benar-benar ingin berkencan denganku. Matematika tingkat lanjut 150 per sesi. Persiapan kilat ujian bahasa Inggris 120 per sesi. Dengan begini, bisa berduaan dan ada suasana belajar. Bukankah itu juga kencan? Bagus kan? Orang lain membicarakan perasaan denganmu, tapi kamu malah menyuruhnya membayar untuk les. Jiang Xiang, kamu benar-benar gila harta. Bicara perasaan itu merugikan uang. Lagi pula, bukankah hubungan kerja lebih kuat daripada hubungan asmara? Bener kan? Iya juga. Kalau begitu, mari kita coba satu sesi matematika dulu. Baiklah, tunai atau pindai kode Aku QR. pindai punyamu. Dulu kamu bilang hubungan kerja lebih kokoh daripada hubungan asmara. Maka aku berencana menghabiskan uang untukmu sampai kamu bersedia membicarakan perasaan denganku. Tapi sekarang sepertinya itu masih belum cukup. Tapi kamu memberiku begitu banyak hadiah. Seharusnya juga menghabiskan banyak uang. Itu menunjukkan kalau kamu seharusnya masih sedikit peduli padaku, kan? Istriku, aku pasti akan berusaha keras menghabiskan uang agar kamu jatuh cinta padaku. Tenang, rezeki besar akan datang kepada orang yang sabar. Pasti ada cara untuk bercerai tanpa harus keluar dengan tangan hampa. Ayo, otak bodoh, cepatlah berpikir. Ada. Aku tidak boleh menceraikannya secara aktif kan? Tapi kalau cinta pertamanya, si kakak mantan itu kembali dan merebut suamiku, maka dialah yang ingin bercerai. Tapi kakak itu sudah lama di luar negeri dan sepertinya tidak ada tanda-tanda mau kembali. Ada lagi. Bukankah ini barang kenangan yang diberikan Licia kepada suamiku? Tidak boleh, jangan sampai pecah. Aku memecahkannya, tapi aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Adik, aku tidak sengaja memecahkan barang kenangan yang kamu berikan pada suamiku. Bisakah kamu mengirim satu lagi? Jiang Shang, jangan senang dulu. Aku akan segera pulang ke negara ini. Nanti akan kuperlihatkan padamu apa yang disebut dengan kekuatan cinta pertama. Tunggu saja perceraianmu. Kakak, besok aku pulang ke negara ini. Kamu harus menjemputku ya. Selama 2 tahun ini Licia baik-baik saja tinggal di luar negeri. Kenapa dia tiba-tiba kembali tepat saat Jiang Shang hampir jatuh cinta padaku? Kembali sekarang. Jangan sampai ada yang salah. Benarkah? Jam berapa? Di bandara mana akan kubelikan tiket pesawat untukmu? Alipay menerima 200.000 yuan. Mulai sekarang uang jajan bulananmu akan kunaikkan 200.000 lagi. Pertama-tama siapkan sedikit uang untuk si pecinta uang. Lalu bicara soal Licia. Seharusnya tidak akan terlalu marah kan? Pesawat Licia besok akan kembali. Kakek mengadakan pesta penyambutan di rumah lama. Kamu ikut aku, ya? Aku juga harus pergi. Hanya aku sebagai istri sah. Pergi rasanya agak berlebihan. Nada bicara ini aneh banget. Apa? Sing buru ya?
Kalau begitu biarkan saja. Tapi Licia belum masuk rumah. Uang hidup langsung naik 200.000. Ini bukan cahaya putih. Dia benar-benar dewa keberuntungan uangku. Harus menyambutnya dengan hormat. Pergi, pergi, pergi. Aku pasti akan pergi. Kabarnya musuh cinta kembali. Begitu bahagia. Bahkan gelas pemberian Licia juga pecah karena emosi. Ini pasti cemburu. Hanya pura-pura bahagia saja. Kekuatan cahaya putih akan mengguncang pernikahanku. Akhirnya bisa cerai. Berdandan serius begitu, pasti tidak ingin kalah di depan musuh cinta, Jibawangin. Gayaku yang sederhana desa, dan Licia yang bergaya internasional. Dibandingkan, benar-benar seperti langit dan bumi. Setelah dibandingkan dengan, akan semakin memandang rendah padaku. Sudah sangat cantik. Maksudnya apa ini? Menegurku, supaya jangan menyaingi. Licia, mengerti. Kalau begitu, aku beri sedikit pada kakak cahaya putih. Jiang Sheng datang tepat waktu. Biar kamu lihat Kekuatan cahaya putih. Kakak, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Lily, malu banget. Pelukan pertama saat bertemu kembali itu penting. Kali ini harus bantu mereka. Ayo! Gawat tenaga, kebesaran. Licia, kenapa kamu tidak menyangka? Sangat merindukan aku. Sepertinya perempuan ini sulit dihadapi. Bisa demi kakak berpelukan dengan musuh cinta. Benar-benar karakter kuat. Biasanya tidak seramah ini padaku. Kenapa ketemu orang luar? Langsung dipeluki. Tidak benar. Saat Licia lompat ke sini, dia sengaja menyingkirkan dan maju sendiri. Jiatemi tidak biarkan wanita lain menyentuhku. Bahkan rela memeluk musuh cinta. Kenapa kamu datang? Aku tidak menyuruh kamu menjemputku. Tentu saja aku jadi pengawal cintamu. Kakek tidak akan mengakui kamu. Seperti kamu. Menantu yang tidak pantas diakui. Kakek pasti tidak mengakuimu. Memang begitu. Kalau begitu, aku pergi, aku... Jiang Shang adalah istriku, menantu sah keluarga Li. Saudara iparmu, Licia. Jaga ucapanmu. Kakak. Sia, Benar kata Xia kecil. Di sini tidak menerima yang tidak tahu diri. Orang yang bermimpi mengangkat derajat diri. Xia kecil sudah pulang. Kakek. Aku tahu kakek paling sayang aku. Sia-sia paling suka kakek. Xie, kamu menantu sah menurut kakek. Kalau kakek tidak baik kepada baik, pada siapa lagi? Lihatlah, inilah gadis, keluarga Li yang kita besarkan. Anggun dan so berperilaku baik. Tidak seperti sebagian orang, menggunakan cara tidak pantas. Menduduki posisi yang tidak selayaknya. Menduduki posisiku. Tidak tahu malu dengan sia-sia. Tidak bisa dibandingkan. Lihat ucapan Anda. Memang benar. Kakek Qi, kalau kakek tidak bisa menghormati Jiang Shang, aku akan menunggu sampai kakek bisa. Apa maksudmu? Dia bahkan menentang kakek demi aku. Kamu. Berani sekali kamu. Kakek Qi, Kakek, tidak apa-apa. Aku bantu kakek kembali istirahat. maafi, tidak bisa mengurus hubungan kalian. Kenapa kamu minta maaf? Licia punya kakek yang sayang. Ada kakak yang melindungi. Itu bagus. Kalau aku juga punya keluarga seperti itu. Bukankah kita satu keluarga? Mama, jangan pergi. Gara-gara kamu perempuan. Aku jadi selalu dimarahi nenek, kamu ikut ayahmu saja. Jangan menyusahkan aku lagi. Mama. Nenek, apa yang ingin kamu lakukan? Anak yang merugikan, tiap hari makan gratis di rumahku. Kenapa kamu tidak mati saja? Papa, barusan nenek ingin dorong aku ke sungai. Hebat sekali!
Tanpa nenek, mana ada kamu? Nyawamu dari nenek. Kalau dia mau ambil, ya ambil saja. Jangan ganggu aku menang. Ya, kenapa tidak? Keluarga. Begitulah. Angin mulai bertiup. Ayo, pulang.